Halo semua ya, kembali lagi bersama saya, Kean. Kali ini kita akan ngebahas soal tentang dimensi 3. Dimensi 3 ini akan kita temui di materi kelas 12 SMA, di mana di semester 1 di materi kedua setelah integral, atau mungkin di materi pertama kalau integralnya sudah kalian bahas waktu kelas 11 atau kelas 2 SMA. Sekarang kita punya problem, yaitu kita punya kubus nih, A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu rusuknya itu dua satuan. Karena dia kubus, maka setiap rusuknya, semua rusuknya, itu bernilai sama, yaitu dua satuan. Bisa 2 cm, 2 meter, atau sebagainya. Lalu, kita punya titik P, ya adalah titik potong garis AC dan BD. Nanti dia akan menjadi titik tengah atau titik pusat, karena dia adalah perpotongan dari diagonal bidang. Nah, kita ditanya, uh, cos alfa, nilai dari cos alfa, yang dimana alfa ini adalah sudut di antara HP dan CF. Oke, kalau bingung, kita langsung buat kubusnya dulu, biar kalian bisa ngebayangin kayak gimana bentuknya. Pertama kita buat kubus dulu, kubus ABCD EFG. Ini di sini, sisi yang di belakangnya, lalu ini sisi yang di belakangnya. Maaf kalau nggak lurus. Oke, nah kita buat A, B, C, D, E, F, G, H ya di sini. E, F, G, dan H. Oke, titik P adalah titik potong antara garis AC dan BD. AC itu ini, garis AC, dan garis BD itu ini. Ya. Nah, ini adalah titik P nanti di sini. Di mana P ini kan titik potong dari dua diagonal bidang ya. Nah, kita cari aja cukup satu. Berarti P ini akan sama dengan setengah AC kan. Maksud saya mencari satu tuh kalian bisa milih mau cari AC dulu atau cari BD. Karena persamaannya akan seperti ini. P berada di tengah-tengah, berarti dia memotong garis AC menjadi dua bagian dan garis BD menjadi dua bagian. Makanya akan dijadikan setengah AC atau setengah BD. Nah, lalu karena ini dua satuan ya, dibilang dua satuan, maka ini juga dua satuan. Kita gunakan Pitagoras nih. D ke B akan sama dengan berapa? Pitagoras. Akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat karena di sisi miring. Akan sama dengan 2 akar 2. Oke, dapat nih ya dB-nya. Nah, berarti titik P ini panjang AP ya. Panjang AP. Ini bukan titik P, tapi panjang AP. Maaf. Panjang AP, atau kita bisa buat begini. Ya. Atau gini deh. AP gitu ya. Panjang AP. Atau panjang CP juga bisa. Atau panjang BP bisa. Atau panjang DB bisa. Itu sama dengan 2 akar 2 dikali setengah. Ya kan? DB tadi kita. Sama dengan berapa? Akar 2. Oke, kita dapat ini tuh akar 2. Kita tulis akar 2. Nah, dia sudut antara HP dan CF kan. HP-nya begini bentukannya. Kita tarik garis dari H ke P, yang dimana ini juga dua satuan. Ini dua satuan, sisi miringnya. Maka HP akan sama dengan berapa? Akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berapa coba hasilnya? Ini sama dengan, ini kan 4 ya. Ini hasilnya 4. Dan ini hasilnya 2. Jadi akar
6. HP adalah akar 6 panjangnya. Lalu ada CF. Garis CF itu diagonal ruang. Di mana diagonal ruang setiap kubus, yang namanya kubus itu diagonal ruangnya pasti sama. Karena sisi-sisinya juga sama. Rusuk-rusuknya itu sama nilainya. Jadi kalau ini tadi D ke B adalah 2 akar 2, maka C ke F juga nilainya adalah 2 akar 2. Oke, kita punya CF di sini. Nilainya 2 akar 2. Ya. Nah, kita suruh nyari cos alfa nih, sudut yang terbentuk dari 2 ini. Tapi ini kan bersilangan ya, berarti nggak ada sudut yang terbentuk dong, gitu kan. Itu kesulitannya di sana. Karena ini bersilangan, jadi kita harus merubah sisinya ke sedemikian agar terjadi perpotongan atau bersinggungan agar terjadi sebuah sudut. Nanti sudut itu kita hitung nilai kosinusnya. Oke, bagaimana caranya? Maka nanti kubusnya saya gambarkan lagi. Bentar. Kubusnya di sini. Kita buat sisi-sisi yang di belakangnya. Oke, ini A, ini B, C, D, E, F, G, H, ya kan? Jadi kan CF ke sana ya. Ini ada P di sini kan, titik P. Di mana dia ada perpotongan dari AC dan BD. Yang nilainya panjangnya berapa? Kalau A ke P, atau B ke P, atau C ke P, atau D ke P, nilainya berapa? Betul, akar 2. Kita buat HP di sini. Nah, ini nih, CBFG, saya ulangi, CBFG akan kita buat di sini. Akan kita buat memanjang ke kanan, agar berpotongan atau bersinggungan dengan titik P. Nah, ini titik P ini kan titik tengah ya. Tengah itu berarti ada di sini. Tarik garis ke atas. Nah, dia juga akan menjadi proyeksi ke atasnya, proyeksi ke sisi yang di atasnya, itu akan sama dengan proyeksi dari DA BC, ya kan? Terproyeksi menjadi HE FG kan. Atau kalau kalian bingung, saya ubah nih menjadi titik Q, di mana Q itu berpotongan atau berada di tempat suatu titik yang menjadi perpotongan antara HF atau diagonal bidang dari HEFG dengan garis EG yang dimana dia pun sama adalah diagonal bidang dari HEFG sana ya. Oke, kita buat ke kanan nih. CBFG kita buat ke kanan. Jadikan ke kanan dia. Tarik garis ya. Tarik garis. Kira-kira begini. Nah, ini tadi apa? Ini C ya. Ini G. Ini Q itu kita bisa ganti menjadi G. Ini jadi F dan ini B ya kan. Nah, kalau kalian bingung, nanti gambarnya akan seperti ini. Gini. Oke, ke sini nanti. Nah, begitu. Ini akar 2 nilainya, ya kan? Ini H, ini Q atau G, ini P, ini D, ini F, dan ini B. Ya. Ini akar 2 nih. Di sini juga akar 2. Ini 2. Ini nilai berapa? GPB GPBF
itu nilainya sama karena dia adalah sisi dari suatu kubus. Maka di sini 2, sini 2, juga 2. Karena dia memindahkan sisi kan tadi saya bilang. Oke, akan menjadi seperti ini nih. Nah, dari sini yang kita hitung. Kan tadi kita udah dapat nih H ke P. Nah, terus P ini bisa kita ganti atau C kan. Karena ini C-nya berubah ke sini. Garis ke sini. Nah, begitu. Nah, kalian pahami dulu ini. Kalian pause dulu. Nanti saya akan lanjut ke slide yang bersih lagi. Supaya bisa masuk kubusnya. Dan saya tidak perlu menghapusnya jadinya. Oke? See you. Oke, ya, udah di SS, udah di screenshot, udah dipahami, udah mengerti yang tadi. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita punya suatu dua bidang di mana dia agak miring dan agak menonjol kalau dari perspektif yang lain. Kita gambarin lagi, kita gambar ulang suatu bidangnya. Saya di sini. Yuk. Ups, miring. Garis set. Oke. Tarik garis. Nah. Oke, itu agak miring dikit. Kalian bisa ngerti nggak kalau misalkan miring? Takutnya ada kekeliruan sih. Oke. Tadi di sini apa? D dan H. Ini ada P atau C ya. Di sini ada B, F, dan G di sini. G atau Q ya. G atau Q ini kita taruh kiri. Kita konsisten sama yang tadi. Ya, Q atau G. Dari D ke P, tadi kita dapat ini akar 2. H ke D ini 2. F ke G ini 2, sama dengan nilai F ke B itu 2, sama dengan nilai B ke C atau B ke P itu 2. Karena kita memindahkan sisi ya, jangan lupa. Lalu H ke Q atau H ke G itu nilainya akan akar 2 nilainya sama. Oke. Nah, dari sini nih. Kita kan punya garis nih H ke P nih. Sini. Kita juga punya garis dari C ke F katanya. Dari soal ya. Nah, kita nyari sudut ini. Alfa nih, sudut ini. Nah, gimana caranya? Pertama kita nyari dulu HP berapa nilainya. Nilai HP kita gampang banget. Pakai aja ini. Teorema Pitagoras, teorema kesayangan kita semua dong. Yaitu 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Ya, dimana hasilnya akan sama dengan akar 6. Ya. Ya, ini 4, ini 2. 4 tambah 2, 6. Diakarin, akar 6. Lalu F ke C atau F ke P, nilainya CF mungkin ya. Biar sama kayak ini. CF. Oke. Sama, kita juga pakai Pitagoras. Gimana caranya? 2 kuadrat ya. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya. Berapa hasilnya? Sama dengan 2 kali 2 kuadrat kan? Sama dengan 2 akar 2. Nah, kita punya di sini akar 6, kita punya di sini 2 akar 2. Nah, yang menantang dari soal ini adalah kita harus mencari nilai HF-nya. HF-nya itu berapa? Nah, kalau kita gambarkan ya, saya gambarkan lagi suatu bangun ruang, dimana bentuknya seperti ini. Ya. Ini seperti ini. Ya. Panjang ini akan sama dengan panjang H atau kita sebut ini titik Z. Panjang HZ akan sama dengan panjang GF. Tapi dia ditambahin
karena di sini kepotong kan tadi. Nih, di sini 2 cm nih, ini 2 cm. Ini berapa senti? Kan tadi dia masuk ya, kalau yang slide sebelumnya. Dia masuk ya. Nah, berarti sisanya berapa? Ini 1 cm. Karena dia bergabung di tengah-tengah. Yang tadi dong. Titik P itu kan ada di tengah-tengah ya. Nah, dia masuk tuh di tengah-tengah. Dia 1 nilainya. Nah, ini ke sini berapa nilainya? Ini juga 1. Karena di belakangnya ada lagi. Karena saya bilang tadi titik P dan titik Q ini, di sini ada titik Q nanti, ya. Ini ada di tengah-tengah nih, gitu. Oh, nggak, titik Q-nya di sana deh. Ya, titik Q ada di tengah-tengah. Maka kalau itu ada di tengah-tengah tuh Q-nya, berarti kesini tuh 1 dia. Panjang ini kesini nih, 1. Nah, kesana lagi baru 2 panjangnya. Itu, ya. Berarti ini 1 cm, ini 1 cm, ya, 1 cm, ini 2 cm, berarti 2 tambah 1 berapa nilainya? 3 kan? Berarti HZ, ya, nilainya 3, dan nilai dari Z ke F, ya, atau FZ nilainya adalah 1, ya. Oke, berarti karena ini suatu ini kan siku-siku ya di sini ya. Tadi saya bilang ini siku-siku kan. Nah, karena ini siku-siku di sini, kita tinggal pakai Pitagoras lagi. Maka FH, ya, akan sama dengan akar dari HZ kuadrat tambah FZ kuadrat. Ya. Kenapa HZ kuadrat? Karena HZ ini adalah alas dan ZF ini adalah tingginya. Maka sisi miringnya adalah Pitagoras dari penjumlahan yang diakarkan, sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, atau nilainya 1 kan, sama dengan akar 10. Ya. HF nya kita dapat akar 10. Nah, kita gambarnya nih segitiga di sini. Ini HF ya. Tuh, HF. Kita buat segitiga. HF dan P atau C nih. HFC mungkin kita akan buatnya. Kita buat segitiga di sini. Oh, bentar. Kita buat segitiga HFC. Oke. Oops. Ternyata tidak semudah itu buat segitiga ya guys. Kita pelan-pelan. Ya, anggaplah ini segitiga HFC gitu ya. Oke, ini HFC, di mana C ini adalah puncak, H dan F adalah alasnya. Oke, H ke C. H ke C ini berapa nilainya? Akar 6 kan? Tuh. 6. C ke F ini berapa nilainya? 2 akar 2. Dan H ke F ini nilainya adalah akar 10. Ya. Nah, dari sini kita harus mencari nilai sudut alfa, di mana sudut alfa itu adalah sudut C. Di sini, sudut alfanya. Nah, dari sini kita harus tahu dulu nih sudut F-nya berapa. Nah, oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Untuk mencari alfa di sini kita pakai aturan cosinus. Aturan cosinus yang dimana akan berbunyi HF kuadrat ya sama dengan FC kuadrat tambah CH kuadrat dikurang 2 FC kali CH cosinus alfa ya. Maka HF kuadrat
akan jika kedua ruas dikurangi dengan FC kuadrat dan CH kuadrat, maka ruas kiri akan dikurangi FC kuadrat dan akan dikurangi CH kuadrat. Sama dengan minus 2FC dikali CH cos alpha, ya kan? Berarti cos alpha di sini akan sama dengan FC kuadrat ditambah CH kuadrat min HF kuadrat. Oke, per 2 kali FC kali CH sama dengan cosinus alpha. Oke, tadi kan ada bel tuh. Nah, karena ada bel itu, makanya tadi ada gangguan, ternyata ada bel lagi ternyata. Aduh, kacau. Berarti cosinus alpha-nya berapa? Kita batasi di sini karena kita mau ngotret sekarang. Tinggal ngotret aja. FC kuadrat, FC-nya berapa? Garis FC akan sama dengan 2 akar 2. 2 akar 2 kuadrat berapa? 8 kan? 8 ditambah CH kuadrat. CH kuadrat itu berapa? Akar 6 dikuadratkan 6, ya. Dikurangi HF kuadrat. H ke F. Akar 10 dikuadratkan 10 nilainya kan? Nah, per 2 dikali FC. 2 dikali FC itu berapa nilainya? 2 akar 2 dikali dengan CH. CH itu akar 6. Ya, sama dengan cosinus alpha. 8 tambah 6 kurang 10, hasilnya 4 dibagi 2 kali 2 akar 2 kali akar 6, di mana akar 2 kali akar 6-nya hasilnya akan akar 12. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3, maka 2 dikali 2 dikali 2 akar 3 hasilnya adalah 8 akar 3. Ya. Sama dengan berapa? Ini dibagi 4, ini 2, 1 per 2 akar 3. Atau bisa kita buat menjadi 3 diakarkan per 6. Sama dengan cosinus alpha. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf atas kekurangannya dan sedikit gangguan-gangguannya. Terima kasih banyak. Bye-bye.